Geger sebelumnya diberitakan terkait adanya penangkapan Kades Ngujung Kecamatan Mauspati, Kabupaten Magetan yang terjerat kasus penipuan dan saat ini menjadi tahanan Polres Ngawi, kini memunculkan fakta baru yang lebih mengejutkan. Pasalnya, kisruh penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Kades tersebut terkait polemik tanah kas desa atau TKD seperti tak berujung dan tidak ada tindakan tegas dari instansi terkait. Dalam hal ini, polemik kisruh tanah kas desa Ngujung disinyalir kian berlarut-larut dan tidak ada penyelesaian. Dari data yang dihimpun oleh awak media, sebelumnya salah satu tanah kas desa dengan luas 7.500 meter persegi yang disewakan pada seorang berinisial DR, warga desa Ngujung Kecamatan Mauspati, Kabupaten Magetan melalui lelang dan telah disepakati melalui Musdes kembali disewakan pada pihak ketiga dengan berinisial AWH, warga Jalan Salak Barat, Taman Kota Madiun tanpa adanya pemberitahuan dan kesepakatan. Hal tersebut terbukti karena adanya surat perjanjian yang ditandatangani oleh yang bersangkutan Eko Prasetyo di atas materai 10.000 tertanggal 22 Maret 2021 lalu. Saat dikonfirmasi melalui sambungan telewicara pada Selasa 22 Maret 2022, salah seorang warga desa Ngujung yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa selama ini uang hasil sewa dari salah satu tanah kas desa tidak pernah ada yang dimasukkan dalam kas desa. Itu utang pribadi, tetapi dia itu mengatasnamakan uangnya untuk nyaur pajak desa. Dia pakai stempel desa, tapi tanda tangannya itu tanda tangan nggak ada jabatan. Nah, ini ada lagi yang sawah lelang. Kasus ini lelang ini Eko itu menyalahgunakan sawah itu lebih dari batas lelang. Jadi dulu sampai September itu sebenarnya harus balik, yang digarap Darsi. Nah, ternyata itu dijual lagi sampai April ini ke namanya Topik. Ya, jadi dibeli Darsi dijual ke Topik. Ya, Darsi itu belinya itu atas nama lurah karena punya urusan pribadi uang. Nah, wis berjalan digarap Topik yang masih nggak tahu urusannya dari siapa Eko, pikirnya gitu kan. Nah, harusnya September itu udah selesai, itu masih digarap sampai ini April ini harusnya kembali ke desa nanti. Nah, proses kasus itu sudah didium sama masyarakat. Nah, ini kasusnya biar lelangnya jelas itu tanah kas desa, dijual lurah. Dijual selama? Sudah lewat lelang, masa lelang sudah selesai. Sampai September 2021, tanpa prosedur lelang. Prosedur lelang, kan gitu. Harusnya kembali dulu, mau beli lagi gitu kan. Tapi nggak ada. Jadi desa itu berarti ya korupsi lah masuk. Bahkan diketahui bahwa adanya perpanjangan sewa pada pihak ketiga tidak melalui Musdes dan pemberitahuan terlebih dahulu. Menurut informasi dari orang terdekatnya bahwa uang tersebut digunakan oleh yang bersangkutan untuk berfoya-foya. Hal tersebut sudah bisa dikatakan sebagai penyalahgunaan kewenangan dan mengarah pada adanya tindak pidana korupsi. Fakta lainnya yakni adanya tanah bengkok kepala desa yang seharusnya sesuai dengan aturan disewakan dalam kurun waktu maksimal 3 tahun, namun dalam hal ini disewakan menjadi 5 tahun. Artinya nyata telah ada pelanggaran. Fakta tersebut muncul karena adanya kesepakatan sewa menyewa tanah bengkok Kades yang dilakukan oleh Eko Prasetyo dengan seorang yang berinisial MD, warga Pingkok Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan. Tak berhenti sampai di situ, adanya tindakan membubuhkan tanda tangan nama jabatan sebagai kepala desa dan stempel pemerintah desa dalam sejumlah surat perjanjian utang piutang yang bersifat pribadi juga termasuk sebuah pelanggaran dan larangan sebagai kepala desa. Seperti yang tertuang dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ayat B dan C, yakni berbunyi seorang kepala desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota, keluarga, pihak lain dan atau golongan tertentu, kemudian menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan atau kewajiban. Adapun terkait dengan penyimpangan fungsi dan status perjanjian sewa aset desa atau bengkok dapat dikategorikan sebagai pelanggaran sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat 4 dan 5 dan pasal 12 ayat 2 Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang aset desa.
Fakta lainnya juga terjadi adanya sebuah perjanjian utang piutang yang dilakukan oleh Kades Ngujung dengan mengatasnamakan pihak pemerintah desa pada seorang yang berinisial WD, warga desa Suratmajan Mauspati, dengan meminjam uang sejumlah 9.500.000 dengan alasan untuk melakukan pembayaran pajak PBB desa Ngujung. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya surat perjanjian kedua belah pihak dengan membubuhkan stempel pemerintah desa. Terkait kasus yang menjeratnya saat ini, ternyata modus penipuan bukan hanya dilakukan pada segelintir orang saja, namun masih ada puluhan korban lainnya yang belum melapor karena masih berharap adanya pengembalian uang dari yang bersangkutan. Salah satunya adalah GG, warga desa Gulun, Kecamatan Mauspati ini mengungkapkan bahwa dari datanya sudah tercatat lebih dari 20 orang yang menjadi korban Kades Ngujung Eko Prasetyo. Menurut penuturannya, bahwa puluhan korban lainnya menderita kerugian yang bervariasi dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Bahkan saat dilakukan penagihan, pihak Kades mengatakan bahwa tanah bengkoknya dijadikan sebagai jaminan untuk membayar hutang. Padahal diketahui, tanah bengkok tersebut statusnya masih masa sewa pada MD warga desa Pengkok tersebut. Banyaknya pelanggaran yang dibuat oleh Kepala Desa Ngujung terkesan dibiarkan oleh pihak-pihak terkait yang berwenang. Bahkan hingga sebelumnya, BPD Desa Ngujung sudah mengirimkan surat secara resmi kepada Bupati Magetan tertanggal 16 Agustus 2021 dengan tembusan kepada Inspektorat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa DPMD, Camat Mauspati, Kapolsek serta Dan Ramil, namun belum ada tanggapan hingga saat ini. Nah, nanti tanggal 22 untuk kembalian uang saya yang 17 juta plus 16 juta bila tidak dikembalikan tanggal 22 sebenarnya apa? Uang saya seluar 5 hektar dan hasilkan masuk. Oke. Nah, ini pokok yang berupa tebuyan tanam bila tanggal 22 uang sebesar 71 juta plus 16 juta tidak dikembalikan, bengkok atau tebuyan tanam milik saya Sumidodo, dan ini yang punya Pak Eko sebagai Kepala Desa Ngujung. Dari Magetan, Nur Ulfa melaporkan.